Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan bahagia dan menyenangkan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, tolong untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak Ada, masih semua? Masih. Alhamdulillah. Silakan dicek kerapihannya, apakah sudah rapi tempat duduknya, kemudian bukunya dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan untuk belajar. Anak-anak sekalian, masih ingat pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Tentang surat Al-Ma'un. Masih ingat? Masih. Sudah, kita belajar bersama-sama surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ayalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi yang kita baca adalah surat Al-Ma'un. Ada berapa ayat anak-anak? 7 ayat. Surat yang berapa? 107 dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada. Ada. Kemudian, sudahkah kalian membantunya? Sudah. Sudah. Mengapa Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim? Karena tidak mempunyai ayah. Karena tidak punya ayah. Ada lagi yang punya jawaban? Oh iya, silakan ya. Karena itu perintah Allah, bagus sekali. Capaian pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan pokok surah Al-Ma'un dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi setelah kegiatan pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan apa loh pesan dari surat Al-Ma'un. Tahapan pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama, memahami pesan pokok surat Al-Ma'un dengan model pembelajaran kooperatif learning. Jadi anak-anak nanti akan misalnya sebagai kelompoknya. Kemudian diskusi tentang isi surat pesan Al-Ma'un. Selanjutnya penugasan. Dari kelompok itu akan ada penugasan. Sebagai seorang pengajar, tugas kalian adalah belajar. Maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Nah, mengapa belajar pesan pokok surat Al-Ma'un itu penting? Karena yang pertama, dengan mempelajari pesan pokok surat Al-Ma'un, kita akan mengetahui isi kandungannya. Apa sih yang ada dalam surat Al-Ma'un itu? Apa saja kandungannya? Kita akan mengetahui dengan mempelajarinya. Kemudian, membantu dengan barang yang berguna itu termasuk sedekah. Kalau kamu itu punya barang yang berguna yang bisa untuk membantu orang lain, nah kamu gunakan untuk membantu orang lain, maka itu termasuk sedekah. Dan itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengasihi dan menyayangi anak yatim adalah peluang menjadi teman Rasulullah SAW dan dijamin akan masuk surga. Anak-anak, kalau kalian
kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira gambar apa yang pertama? Yang sebelah kiri ini gambar apa? Sedekah ke anak yatim. Orang yang bersedekah kepada anak Yatim. Kemudian gambar yang sebelah kanan, Anak yang bersedekah ke orang miskin. anak yang bersedekah kepada orang miskin. Nah, itu adalah gambaran, salah satu gambaran tentang isi pesan dalam surat Al-Maun. Lebih semangat dan belajar ini, kita tepuk semangat dulu. Satu kali tepuk semangat. Satu kali tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak sekalian, pesan pokok surat Al-Maun itu apa saja? Ternyata di situ ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, apa saja ciri-cirinya? Di situ disebutkan ada 5 ciri-ciri. Coba yang pertama dibaca Rasa. Orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Nah, orang yang menghardik itu apa maksudnya? Menghardik adalah bisa mengusir, berbuat jahat, ya, tidak suka dengan anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi, ciri orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak. Yang kedua, lihat apa ciri orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Jadi apabila ada orang miskin, orang yang bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga dia kelaparan. Nah, maka apa harus kita lakukan? Mengasihi, membantunya. Nah, tetapi orang yang mendustakan agama, dia tidak mau memberi makan orang miskin. Apa yang ketiga? Rizal juga dibaca. Orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Nah, di sini maksudnya orang yang lalai itu melalaikan dengan sengaja. Contohnya ketika subuh sholat, kemudian duhur sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, nah, dia itu termasuk orang yang melalaikan sholatnya. Kemudian ada lagi orang yang dengan bekerja terus menerus sehingga dia melalaikan, dilupakan sholatnya. Dia termasuk orang yang lalai sholatnya. Dia ini termasuk orang yang celaka. Selanjutnya, yang keempat, coba saya lihat. Orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya. Nah, ciri orang yang mendustakan agama yang keempat adalah orang yang berbuat riya. Ada yang tahu riya itu apa? Belum tahu. Riya adalah pamer. Jadi berbuat segala sesuatu hanya karena ini dipuji oleh orang lain. Nah, yang kelima, coba Ruby, apa ciri orang yang mendustakan agama yang kelima? Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Nah, orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Anak-anak sekalian, sekarang Ustaz akan membagi kelompok di kelas ini. Nah, dibagi menjadi 4 kelompok. Coba kelompok 1, Satria, Rizal, dan Vino. Ke sini. Kemudian kelompok 2, Rehan, Daniel, dan Bian. Kelompok yang ketiga, Rasta, Niko, dan Agil. Dan kelompok 4, kelompok terakhir yaitu Alumni, Diana, dan Dista. Ustaz akan membagikan kertas post-it ini di kelompok kalian masing-masing dan juga kertas MTS. Nah, di sini ada tugas dari kelompok 1 dan 2 dan kelompok 3 dan 4. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Ketua kelompok akan membagi kertas post-it ini kepada teman-temannya, memberikan nomor urut kepada teman-temannya. Anggota kelompok nanti yang mendapatkan nomor 1 berarti menulis pertanyaan nomor 1 dan menjawabnya. Sedangkan nomor 2 juga demikian, menulis soal nomor 2 dan menjawab soal nomor 2 sampai nomor 5. Setelah itu silakan dituliskan judulnya di sini, di kertas ini, kertas MTS ini ya, tentang isi pesan pokok surat Al-Maun. Kalau sudah ditulis judulnya, maka kertas hasil dari jawabanmu ditempelkan di kertas MTS ini. Nah, setelah selesai dibaca. Setelah dibaca, nanti akan
dikoreksi bersama-sama. Ada yang ingin ditanya atau yang ditanyakan? Sudah paham? Gimana? Bisa? Bagaimana anak sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, hasil karyanya silahkan ditempelkan di papan tulis. Nanti bisa akan memberikan lembar jawaban yang sesungguhnya. Nah, anak-anak nanti akan mencocokkan bersama Bu Salis apakah jawaban yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Sekarang kita cocokkan bersama, dimulai dari kelompok 1 dan 2. Silakan kelompok 1 dan 2 kita cocokkan bersama. Yuk, kelompok 1 dan 2. Nah ini kelompok 1, 2. Ini kelompok 2. Apakah jawabannya sudah benar? Yang pertama, apa pengertian surat Al-Maun? Jawabannya adalah Surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Sudah benar Pak? Belum? Sudah. Betul. Kamu juga. Di mana surat Al-Maun diturunkan? Di mana surat Al-Maun diturunkan? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Apa tujuan diturunkan surat Al-Maun? Nah, apa tujuannya? Tujuan diturunkannya surah Al-Maun adalah sebagai peringatan atas kita bagi yang yakin dan atas mengasihi orang miskin. Nah, tujuannya agar tidak menghardik anak yatim dan agar mengasihi orang miskin atau agar tidak merusakan agama. Sudah benar? Sudah. Nah, berarti kalau nomor 1 sampai 5 sudah benar, nilainya berapa? 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Sekarang bisa akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan, dituliskan namanya, nomor kelas, dan jawabannya langsung di lembar sini. Silakan. Sudah? Sudah. Anak-anak sekalian, bagaimana perasaan hari ini? Nah, mengapa senang? Saya karena bisa memahami pesan pokok surah Al-Maun. Ya, Rizka senang karena bisa memahami pesan pokok surat Al-Maun. Ada lagi? Iya? Ada? Karena bisa bekerja kelompok. Apa lagi? Mengapa senang? Ya. Karena dapat mengetahui orang yang menghafal yatim. Karena bisa mengetahui siapa orang yang memberikan yatim. Ada lagi? Karena bisa mengetahui arti perbuatan dia. Karena bisa mengetahui perbuatan dia. Nah, anak-anak, kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, apa kesimpulannya? Yang pertama tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Ya, orang yang menghargai anak yatim yang pertama. Yang kedua, siapa? Ya, Tidak memberi makan orang miskin. bagus. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Apalagi yang ketiga? Ya. Melalaikan sholatnya. Orang yang melalaikan sholatnya. Yang keempat apa? Orang yang berbuat riya dan orang yang enggan memberi bantuan. Nah, orang yang berbuat riya dan yang kelima adalah orang yang tidak memberikan bantuan. Itu kesimpulan yang pertama. Sekarang kesimpulan selanjutnya. Kesimpulan yang kedua. Nah, apa pesan pokok dari surat Al-Maun tadi? Setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Bu, Ya. pesan pokok surat Al-Maun adalah 1. Anjuran kasih sayang kepada anak yatim. 2. Anjuran yang memberi makan orang miskin. 3. Larangan melalaikan sholat. 4. Larangan berbuat riya. 5. Anjuran membantu dengan barang yang berguna. Nah, itu adalah kesimpulan yang kedua. Salis akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Ternyata anak-anak sudah kompak sekali dalam bekerja sama dengan temannya. Kemudian juga sudah bagus hasilnya, mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, untuk PR kali
kalian di rumah, tugasnya adalah buatlah peta pikiran atau peta konsep tentang isi pesan pokok surat Al-Ma'un di kertas HVS 4. Kemudian kalian hiasi dengan sekreatif mungkin. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang menghafal surat Al-Ma'un. Jadi, di rumah anak-anak silakan membaca dan menghafalkan surat Al-Ma'un. Kemudian di kegiatan pembelajaran berikutnya bersama-sama di sekolah, kita akan menghafalkan surat Al-Ma'un. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi